Oke, selamat datang kembali teman-teman di channel ini, yaitu channel TTR TV, channel yang membahas tutorial, tips, dan review. Nah, kali ini kita akan tutorialkan cara pengecekan klep yang bocor in maupun out. Sebelum kita melakukan pengecekan, ciri-ciri klep bocor itu biasanya dia akan susah hidup. Nah, atau ketika sudah hidup juga dia tidak akan stasioner atau tidak bisa langsam. Biasanya juga tenaga akan hilang di RPM tertentu. Nah, bisa juga dia akan menimbulkan asap pada di RPM tertentu. Nah, itu biasanya si klepnya yang bocor. Guys, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa di subscribe dan ditekan tanda loncengnya agar mendapat notifikasi video terbaru dari TTR TV. Nah, kurang lebih itulah gejala ketika klep kita mengalami kebocoran. Nah, klep bocor itu bisa disebabkan oleh beberapa hal. Nah, salah satunya biasanya menumpuknya kerak karbon yang ada di ruang ini sehingga dia terjepit di celah-celah antara sekitaran klep sehingga klep tidak tertutup sempurna atau terganjal. Nah, bisa juga akibat si klepnya itu sendiri sudah haus dan juga seating klep atau dudukan yang di bawah juga sudah haus yang diakibatkan oleh mungkin durasi pemakaian. Nah, bisa juga disebabkan oleh klepnya yang bengkok. Nah, itulah mungkin beberapa penyebab klep bocor. Nah, untuk menghindari si karbon ini menumpuk, maka kita wajib mengikuti saran pabrikan dalam penggunaan hal oktan BBM. Nah, semisal dari pabriknya kita direkomendasikan menggunakan Pertamax, ya sebaiknya kita harus menggunakan Pertamax. Jika Pertalite, ya sebaiknya kita menggunakan Pertalite dan seterusnya. Oke. Nah, lalu kita lanjut untuk pengecekan kebocorannya. Oke. Nah, setelah kita tadi mengenali gejala, selanjutnya kita akan cek kebocorannya. Nah, ini kita bisa isi dengan bensin. Lalu dari lubang sini kita tiup menggunakan kompresor. Dia terlihat gelombang udara yang cukup. Nah, ini menandakan bahwa si klepnya bocor. Oke. Nah, selanjutnya kita akan cek klep yang sebelahnya lagi. Nah, klep yang X-nya kita isi bensin, lalu kita tiupkan angin dengan menggunakan kompresor. Nah, ini juga sama ya teman-teman. Nah, ini bocornya cukup parah. Teman-teman bisa lihat ya. Jadi ini klepnya in dan X bocor. Nah, ini nanti klepnya akan kita bongkar dan sekur ulang ya teman-teman. Kita buat sampai rapat dan tidak ada kebocoran supaya performanya maksimal. Oke. Sebelum si klepnya kita sekir atau sekur, nah ini kita bersihin dulu terlebih dahulu karbonnya menggunakan bor dan sikat kawat. Nah, itu posisi kita buka terlebih dahulu ya, supaya tidak rusak dan juga tidak terhalang.
Nah, ini dalam proses penyukurannya tidak gua tampilin dalam konten ini karena teman-teman bisa lihat di berbagai konten teman-teman yang lain cara melakukan skur klep khususnya bagi teman-teman pemula. Cuman yang mau gua kasih tips juga pada saat finishing. Nah, pada saat kita melakukan skur, kita butuh yang namanya amril. Nah, amril itu terdiri dari yang kasar dan yang halus. Pada saat finishing, biasanya kita gunakan amril yang halus. Nah, cuman di sini gue kasih tips supaya dia lebih halus lagi. Setelah selesai kita gunakan amril yang halus, kita bisa selanjutnya gunakan autosol untuk hasil yang lebih maksimal untuk memastikan bahwa si klep ini tidak bocor sama sekali. Oke, lalu ada beberapa cara untuk pengetesan klep ini masih bocor atau tidak. Nah, cara yang pertama biasanya, nah pada saat klep sudah tertutup begini, nah ini bisa kita tahan pakai tangan atau bisa juga masukin pernya dan retainernya sehingga klepnya tertahan. Nah, lalu kita kembali ke cara yang pertama, kita bisa ini kita tahan seperti ini. Lalu dari sini kita isi bensin. Nah, ketika bensinnya tidak lagi rembes ke sini, artinya si klepnya tidak bocor lagi. Nah, itu cara yang pertama. Nah, untuk memastikan bahwa si klepnya tidak bocor, ketika dari sini kita isi bensin, nah dari sebelah sini kita bisa kasih tiupan angin kompresor seperti ini. Nah, jika klepnya tidak bocor, maka di sini tidak akan muncul gelembung. Oke. Nah, pengetesan kita lakukan in dan X. Lalu cara yang ketiga, nah ini bisa sebaliknya. Nah, di sini kita isi bensin di bagian sini, lalu kita tiup pakai angin kompresor dari lubang intake-nya. Nah, cara ini kita lakukan untuk in dan X. Oke. Nah, biasanya untuk performa yang lebih maksimal kita pastikan kebocoran tidak ada sama sekali. Oke, langsung aja kita akan lakukan pengetesan. Nah, ini di bagian sini kita akan isi bensin ya, teman-teman. Oke. Lalu ini angin kompresor kita tiup dari sini. Nah, ini sama sekali tidak terlihat. Oke, sama sekali tidak ada gelembung udara. Artinya si klep innya sudah bagus dan tidak bocor. Nah, sekarang kita tes si bagian klep X-nya. Nah, ini di bagian sini kita isi bensin ya teman-teman seperti ini. Lalu kita tiup kembali dengan kompresor bertekanan tinggi. Oke, nah ini aman ya teman-teman. Nah, sekarang kita pakai metode yang lain dengan cara nah ini kita pakai salah satu metode yang lain. Nah, ini kita akan isi bensin dan kita nanti semprot dari bagian bawah. Nah, ketika klepnya bocor maka di sini nanti akan muncul gelombang udara. Oke, sekarang kita isi dulu bensinnya. Kita isi bensin ya teman-teman. Nah, cara yang pertama sebenarnya kita bisa lihat dari bagian sini, dari bagian bawah tidak ada muncul rembesan bensin, artinya sudah tertutup rapi. Nah, cuman untuk lebih memastikan, nah ini dari sini kita bisa tiupkan kompresor. Teman-teman bisa perhatikan bahwa tidak ada muncul gelombang. Oke. Oke, aman ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan balik ke
kita akan tes bagian klep yang satunya, yaitu klep X. Ini kita akan isi bensin. Oke, lalu kita semprot pakai angin. Oke, ini juga aman ya teman-teman. Nah, ini kita akan tuang lagi si bensinnya. Dengan kondisi bagian klep yang tidak bocor lagi seperti ini, artinya kita akan mendapat performa kendaraan yang lebih maksimal karena tidak terjadi kebocoran kompresi. Oke. Nah, kurang lebih demikian tutorial atau tips pengecekan kebocoran pada klep sepeda motor dari gua, khususnya sepeda motor Matic. Semoga bermanfaat. Nah, jika ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali menonton konten gua, jangan lupa di subscribe dan juga di share ke media sosialnya. Nah, akhir kata gua ucapin terima kasih. Jangan lupa di subscribe, terus tombol loncengnya. Terima kasih. Terima kasih.